Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Selamat pagi, malam, siang, sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratih Kumala dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman kabarnya nih baik-baik aja ya. Karena kita tahu masih banyak sekali kasus COVID di Indonesia. Jadi, aku harap teman-teman masih mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker bila keluar rumah, rajin mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Nah, jadi buat teman-teman yang masih suka nongkrong-nongkrong nih, tolong dong mulai sekarang dikurangin ya nongkrong-nongkrongnya, karena kita tahu kita juga harus mencegah penyebaran virus COVID agar tidak semakin banyak lagi, agar kita bisa kembali beraktivitas, agar kita bisa kuliah offline lagi, bekerja seperti biasa, dan bisa liburan gitu. Jadi, ayo kita sama-sama mencegah penyebaran virus COVID agar virusnya semakin mereda dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, tanpa basa-basi lagi, di sini aku akan mempresentasikan tentang teori feminisme pada mata kuliah Media Cultural and Studies. Oke, let's get started. Teori feminisme pada mata kuliah Media and Cultural Studies. Di sini teman-teman udah nggak asing kan dengan kata feminisme? Namun teman-teman udah ngerti belum apa itu feminisme? Atau cuman sekedar ngomong aja tapi nggak ngerti artinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar feminisme. Sebelum kita lebih jauh lagi, aku mau nanya nih ke teman-teman, apa sih feminis itu? Apa bedanya dengan feminisme? Nah, di sini ada beberapa istilah yang mirip namun berbeda artinya. Seperti yang pertama, ada feminin, yaitu sikap atau simbol yang mengarah kepada konstruksi gender akan bagaimana perempuan itu seharusnya. Yang kedua, ada femininitas, yaitu kadar atau level sifat feminin. Yang ketiga, feminisme, yaitu paham atau gerakan kesetaraan gender. Dan yang keempat, feminis, yaitu orang yang mengikuti paham feminisme. Nah, dari keempat kata dan juga artinya tadi, aku harap teman-teman bisa ngerti ya, dan gak salah lagi dalam pengucapan ataupun ngomong, karena beda kata, beda arti. Selanjutnya, feminist wave. Feminist wave terbagi menjadi 3. Yang pertama, first wave pada tahun 1830 sampai awal 1900-an dengan tokoh Mary Wollstonecraft. Equal contract and equal property, menolak aspek kelas kepemilikan dalam pernikahan. Jadi, first wave ini menyetarakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Second wave pada tahun 1960 sampai 1980-an dengan tokoh Betty Friedan. Ketidaksetaraan budaya dan politik harus dikaitkan satu sama lain untuk memahami bagaimana kehidupan perempuan merefleksikan relasi kuasa yang seksis. Jadi, kesetaraan tidak bisa dilihat dari segi politik, ekonomi, bahkan pendidikan. Kesetaraan didapat dari aspek budaya yang sederhana. Dan third wave pada tahun 1990 sampai 2000-an dengan tokoh Judith Butler dan Rebecca Walker. Kritik terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dalam first dan second wave feminisme. First dan second wave berpusat pada kaum perempuan kulit putih kelas pekerja, tidak inklusif kepada minoritas, kulit hitam, kaum proletar, LGBT, dan lain-lain. Jadi, kita tidak bisa hanya melihat perspektif budaya barat dan kulit putih saja, tapi kita juga memperhatikan budaya-budaya yang lain seperti kulit hitam ataupun yang lainnya. Ada macam-macam teori komunikasi gender.
Teman-teman juga bisa baca di sini. Yang pertama ada teori biologi, yang kedua teori interpersonal, yang ketiga teori budaya, dan yang keempat teori kritis. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori dalam komunikasi gender, namun tidak menyeluruh, hanya beberapa saja. Yang pertama ada psikodinamika, merupakan maskulinitas dan femininitas terbentuk berdasarkan relasi dengan ibu, bergantung jenis kelamin anaknya. Teori psikologis terbagi lagi menjadi dua, yaitu social learning theory dan juga cognitive development theory. Social learning theory yaitu seorang individu mempelajari maskulinitas dan femininitas dengan menirukan orang lain dan mendapat respon dari orang lain terhadap sikap mereka. Sedangkan cognitive development theory yaitu seorang anak memilih siapa yang mereka jadikan contoh untuk mengajarkan sisi femininitas ataupun maskulinitas. Selanjutnya standpoint theory, keterlibatan dalam suatu kelompok, gender, ras, kelas, identitas seksual, membentuk pengalaman, pengetahuan, perilaku, perasaan seseorang sebagaimana juga seorang individu memahami masyarakat secara menyeluruh. Dan yang terakhir, queer theory, yaitu menentang persepsi budaya terhadap konsep normal dan abnormal, bahwa gender tidak sebatas maskulin dan feminin, male atau female, menentang nilai-nilai heteronormatif. Heteronormatif sendiri yaitu orang tua harus ada dua, orang tua harus laki-laki dan perempuan, seorang perempuan harus feminim, dan seorang laki-laki harus maskulin. Selanjutnya ada teori dasar feminisme. Teori dasar feminisme terbagi menjadi tiga. Yang pertama, liberal feminisme. Yang kedua, radikal feminisme. Dan yang ketiga, marxis feminisme. Liberal feminisme. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan bernalar, berorientasi kepada kesejahteraan, mengizinkan pemerintah turun tangan dalam perekonomian, bantuan, kesehatan, jaminan sosial, bantuan untuk keluarga, dan juga anak. Jadi pada masa feminis liberal, semua manusia tanpa terkecuali mampu berpikir untuk dirinya sendiri, mampu menghasilkan sebuah keputusan, menggunakan logika, dan semua manusia tanpa terkecuali diizinkan untuk berkontribusi kepada masyarakat karena memiliki kemampuan yang sama. Radikal feminisme. Perempuan secara historis merupakan kelompok teropresi yang pertama. Penekanan bahwa seks dan gender merupakan sebuah rangkaian pengaturan yang digunakan masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis dan menjadi produk kegiatan anak. Jadi pada saat itu, pabrik-pabrik dan perusahaan cenderung memilih pegawai laki-laki karena mereka merasa bahwa mereka akan mendapatkan fisik sekaligus otak dari pegawai laki-laki. Dan yang terakhir, marxis feminisme. Dipengaruhi kuat oleh pemikiran Marx dan Engels. Opresi terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, tapi merupakan produk dari struktur politik, sosial, ekonomi tempat individu itu hidup. Jadi pada saat itu, karena dirasa seorang perempuan tidak memiliki kesempatan berkontribusi di ranah publik, berbeda dengan seorang laki-laki, maka tercetuslah teori feminisme Marxis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan seputar feminisme. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman, biar teman-teman lebih paham lagi, lebih ngerti lagi terkait feminisme, terkait kesetaraan gender yang sekarang sudah banyak disuarakan oleh kaum-kaum perempuan di seluruh dunia. Dan jangan lupa, sebagai sesama perempuan, kita harus saling menghargai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan juga menyimak materi seputar feminisme. Sampai jumpa di lain kesempatan.